saya Paras Audiastari. Pada pertemuan kali ini saya dibantu oleh rekan saya yaitu Sutra Delta yang akan menemani kalian di podcast hari ini. Dalam 30 menit ke depan saya dan rekan saya akan menemani kalian di podcast ini. Siang ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu yang berasal dari Payung dan Puding Besar. Hai Pak Diki dan Ibu Marlita. Apa kabar Bapak Diki dan Ibu Marlinda? Alhamdulillah saya sendiri kabarnya baik. Alhamdulillah, saya juga baik. Hari ini Pak Diki dan Ibu Marlinda datang untuk menginspirasi kita semua agar menjawab segala pertanyaan yang berada di benak kita selama ini. Apakah menjadi guru itu susah nggak sih? Menurut saya sendiri sih, kalau menjadi seorang guru itu menurut saya pokoknya asik deh. Bisa bertemu dengan murid-murid, bisa bermain juga, pokoknya asik deh jadi seorang guru itu. Ya, tergantung kita juga yang menanggapi seorang murid itu seperti apa dan bagaimana cara kita menjalani atau diri kita sendiri untuk menjalani profesi sebagai guru ini. Menurut saya sih begitu. Baik. Tanpa basa-basi, langsung saja kita ke pertanyaan inti. Yang pertanyaan pertama yaitu bagaimana peran pendidik dalam menjaga kesehatan mental peserta didik? Peran kita sebagai guru dalam mengatasi kesehatan mental pada peserta didik yaitu dengan cara mengetahui terlebih dahulu suatu kondisi yang memungkinkan untuk mengetahui perkembangan semua aspek. Nah, dalam perkembangan yaitu meliputi baik secara fisik, intelektual, dan emosional yang terhadap perkembangan orang lain. Sesuatu tahu kondisi yang optimal sehingga bisa menjalankan pada interaksi dengan anak didiknya. Nah, sebagai seorang guru, kita juga memberi cara menjaga kesehatan mental kepada anak didik. Yang pertama itu memberikan pendidikan karakter. Nah, yang kedua memberikan konseling melalui guru bimbingan konseling. Nah, yang ketiga mengadakan kegiatan rohani dalam kelas. Contohnya kegiatan rohani ini seperti olahraga, ekstrakurikuler maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, yang keempat menjadi teladan yang baik. Kelima, menekankan kedisiplinan dan tanggung jawab. Dan keenam, menjadi pendengar yang baik. Nah, yang terakhir itu memberikan nasihat yang baik. Baiklah, untuk pertanyaan kedua, apakah kesehatan mental terganggu pada peserta didik di sekolah? Menurut saya sendiri sih gangguan mental itu ada atau gangguan jiwa pada peserta didik. Ini adalah penyakit yang dimana penyakit ini berpengaruh terhadap emosi dan pola pikir peserta didik dan perilaku peserta didik. Penyakit ini sama halnya dengan penyakit mental, fisik, dan terjadi pada peserta didik di sekolah. Ini dapat berpengaruh sebelumnya, yaitu karena masalah keluarga atau kekerasan dalam rumah tangga, masalah pelecehan seksual, dan stres jangka panjang. Jika kesehatan mental terganggu, maka timbul gangguan mental atau penyakit fisik atau penyakit mental. Beberapa jenis gangguan mental yang umum ditemukan pada peserta didik di sekolah antara lain peserta didik depresi dalam belajar, gangguan bipolar, atau cemasan, gangguan stres pada peserta didik, dan trauma, dan masih banyak gangguan mental lainnya. Baiklah, untuk pertanyaan terakhir kepada Bapak Diki, bagaimana cara menjaga kesehatan mental peserta didik? Kita menjaga kesehatan peserta didik ada banyak cara. Yang salah satunya memberikan pendidikan karakter, dan lain lagi memberikan konseling melalui guru bimbingan konseling, dan mengadakan kegiatan rohani dalam kelas, mengadakan teladan yang baik, menekankan kedisiplinan dan tanggung jawab, menjadi pendengar yang baik. Dan cara menjaganya juga tergantung dari orang tua dalam membimbing anaknya. Nah, itulah
menjaga